Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika. Kali ini misalkan membahas tentang cahaya dan alat optik ya. Subbab kali ini yang dibahas adalah tentang cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung ya, yang pertama cermin cekung itu adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Ini seperti ini gambarnya ya, dia melengkung ke belakang. Ini namanya cermin cekung ya. Dalam cermin cekung berfokus positif, ya, jadi dalam cermin cekung fokusnya positif untuk mencari jarak bayangan, dan kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Kemudian yang harus kalian ketahui, dalam cermin itu ada yang namanya ruang ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Jadi ruang 1 itu diantara pusat lens cermin dengan fokus, itu ruang 1. Kalau ruang 2 itu diantara fokus dengan jari-jari atau titik pusat kelengkungan gitu ya. Kalau lebih besar dari titik pusat kelengkungan itu adalah disebut dengan ruang 3 ya. Kalau ruang di belakang cermin itu disebut dengan ruang 4 ya. Jadi ini harus diingat ya, harus diingat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bisa lihat, kita lihat rumusnya. Di sini ada F-nya adalah fokus cermin, S-nya adalah jarak benda, S itu jarak benda ya. Kalau S aksen ini adalah jarak bayangan ya, H aksen itu adalah tinggi bayangan, dan H itu adalah tinggi benda gitu ya. Nah, ini sinar istimewa cermin cekung ya, yang harus kalian pelajari dan harus kalian hafalkan. Yang pertama, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Nah, ini hal yang harus kalian ingat juga ya. Ini cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen ya. Nah, sifat istimewa yang pertama yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini seperti ini. Sinar datang ya dipantulkan melalui fokus. Ya, yang kedua, sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi yang datang melalui fokus ya akan dipantulkan sejajar gitu ya. Nah, yang ketiga, sinar datang yang melalui titik lengkung R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Jadi kalau ini dia datang melewat jari-jari kelengkungan ya, dia akan dipantulkan di tempat yang sama. Ya, jadi ketiga sinar istimewa ini digunakan untuk menggambar atau melukis di mana, agar kita tahu di mana letak ya, untuk mengetahui di mana letak bayangan benda gitu. Ya, jadi mis ulang, ketiga sinar istimewa ini digunakan untuk menggambar letak bayangan benda seperti itu. Nah, ini sifat bayangan pada cermin cekung. Ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, kita lihat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada posisi benda. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan tergantung posisi bendanya di mana. Nah, untuk menentukan sifat bayangan pada cermin cekung, perhatikan uraian hal di bawah ini. Yang pertama, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Ya, ulang, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Jadi gini, misalnya benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, karena 2 ditambah 3 adalah 5 gitu ya. Atau benda di ruang 3, bayangan ada di ruang 2 karena jumlahnya 5. Seperti itu ya. Ini yang harus kalian ingat. Yang kedua, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka sifatnya diperbesar. Sifat bayangannya diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Ya, hanya bayangan di ruang 4 yang mempunyai sifat maya, tegak, selebihnya bersifat nyata dan terbalik. Ya, jadi ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kita lihat. Jika benda di ruang 2, nih. Ini benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Ya, maka sifat bayangannya adalah, kan bisa lihat ya, dia sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar ya. Kemudian ya, jaraknya juga ya, ruangnya juga, ruang 2 ke ruang 3, 2 ke 3 itu kan diperbesar, berarti sifat bayangan juga diperbesar ya. Nah, kemudian kamu lihat dari ruang berikutnya, kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua, jika benda di ruang 3
ini cerminnya geser bagian kanan ya, tetap sama 1, 2, 3 jadi di ruang 3, maka bayangan akan di ruang 2 karena 3 tambah 2 jumlahnya 5 ya. Nanti kita lihat gambarnya ya, dia gambarnya nyata karena dia nyata itu karena dia satu lingkungan ya, satu ruang gitu, satu lingkungan ya, ruang 2, ruang 3 gitu kan, masih di daerah sini, masih di depan lens cermin, masih di depan cermin, maka sifatnya nyata ya. Kalau nyata itu dia pasti terbalik gitu ya. Nah, kalau diperkecil kemudian saja, kalau dia ruangan 3, bayangan di ruang 2, dari 3 ke 2 itulah diperkecil gitu ya. Atau dilihat dari jarak benda dengan jarak bayangan besar mana, itu juga bisa menentukan dia diperbesar atau diperkecil. Kemudian jika benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4 ya, karena 1 tambah 4 jumlahnya 5 ya. Nah, ini jadi kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 ya, maka bayangan itu maya, tegak, dan diperbesar. Perhatikan gambarnya, kalau maya dia ada di belakang ya, seolah-olah ada di belakang cermin. Kalau maya itu temannya tegak gitu ya, dan dia diperbesar ya. Jadi bisa bedakan ya, jika benda di ruang 2, jika benda di ruang 3, jika benda di ruang 1. Oke. Nah, sekarang kalau ya, kemungkinan berikutnya adalah kalau benda itu tepat di fokus, berada di titik fokus ya, maka dia tidak akan terbentuk bayangan karena tidak ada perpotongan dari ketiga sinar istimewa tadi gitu ya. Nah, ini yang kelima adalah jika benda berada di jari-jari kelengkungan cermin atau titik pusat kelengkungan, dia ada di sini nih ya, maka sifatnya itu adalah nyata, terbalik, dan sama besar gitu ya. Dia hanya punya posisi aja ya. Jadi diingat-ingat ya untuk cermin. Jadi cermin itu ada hitungan, ada konsep ya, jadi harus dihafal, harus difahami gitu ya. Nah, gambar-gambar aja pun diingetin ya, karena kalau saya mengajarkan melukisnya itu agak sulit karena kita virtual, jadi kamu harus perhatikan gambarnya baik-baik gitu ya. Nah, penggunaan cermin cekung ya, cermin cekung digunakan pada apa saja sih ya? Ini pada reflektor lampu mobil, lampu baca, pada ini reflektornya ya, lampu senter. Dia reflektor itu pembalik ya, misalkan nih ada kaca nih di dalam lampu, di dalam senter ini kan ada kaca, ada cermin, maksud saya ada cermin, kemudian ada lampu tengahnya. Nah, yang keliling ini dia menggunakan cermin cekung ya gitu. Kemudian untuk cermin untuk memeriksa gigi, dia untuk dokter gigi itu menggunakan cermin cekung ya, alat mikroskop bagian bawahnya, terus antena pada parabola, kompor tenaga surya, pembuat teropong panggung, dan seterusnya. Ini contoh-contoh benda-benda yang menggunakan cermin cekung ya. Selanjutnya kita masuk ke cermin cembung. Ya, cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Ini ya, dia melengkung cembung ya. Jadi bendanya di sini gitu ya. Jadi yang ada merahnya ini ada belakangnya gitu ya. Kalau nggak ada merahnya berarti di bagian depan. Nah, ini bendanya di sini. Nah, cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya. Karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Nah, rumus yang digunakan seperti ini ya. Fokusnya dia menggunakan negatif karena kalau cembung itu memang dia memiliki fokus negatif, jadi harus bernilai negatif ya. Yang lainnya sama dengan cermin cekung ya, rumusnya mirip sama, hanya fokusnya aja dia bernilai negatif gitu, yang lainnya sama ya. Nanti kita latihan soalnya nanti. Ini sinar istimewa pada cermin cembung ya. Nah, cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Nah, sifat istimewa yang pertama,
sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ya, sejajar datang sejajar garis utama. Ini sumbu utama ini ya, yang hitam panjang. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Gitu. Yang kedua, sinar datang yang menuju R. Sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Ya, akan dipantulkan kembali menuju R. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus ya dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, sama dengan cermin cembung, fungsi dari sinar istimewa ini adalah untuk melukis sifat bayangan. Gitu, ya. Ini sifat bayangan pada cermin cembung. Ya, sifat bayangan pada cermin cembung kita lihat jarak benda jauh, ya, bayangannya di sini. Di ruang 4 ya, di benda didekatkan sama bayangannya di sini. Berarti disimpulkan bahwa sifat bayangan hanya satu, maya, tegak, dan diperkecil dari benda aslinya gitu ya. Jadi cermin cembung sifat bayangannya hanya satu, diingat-ingat ya. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung dia hanya satu, maya, tegak, diperkecil. Ya, berbeda dengan cermin cekung tadi. Kalau cermin cekung tergantung posisi bendanya di mana gitu ya. Kalau cermin cembung posisinya dimanapun, ruang 1, ruang 2 atau ruang 3, bayangannya sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, penggunaan cermin cembung. Nah, penggunaan cermin cembung kita lihat ya pada cermin jalanan, mungkin kalau di pesantren ada ya, pasti atas ya di pintu gerbang. Ini menggunakan cermin cembung, atau menggunakan kaca spion juga menggunakan cermin cembung. Ya, silakan kalian cari contoh lainnya ya. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Kita lihat sebuah benda setinggi 1 cm ya di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 3 cm, tentukan S aksen jarak bayangan. Oke, kita tulis di sini. Diketahui H tinggi ya 1 cm. Kemudian fokus 2 cm. Ya, jika benda berada pada jarak berarti S 3 cm. Ya, yang ditanya adalah S aksen, perbesaran itu M, H aksen, dan sifat bayangan. Oke, kita cari satu-satu. Kita cari S aksen. Ya. Nah, kita cari S aksen dari mana? Nah, kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sebelum berlanjut kita lihat ini cermin apa? Oh, cermin cekung. Oke, cermin cekung berarti fokusnya positif ya. Nah, kalau rumus seperti ini kita mau cari S aksen, berarti I1/S aksennya kita geser ya, tukeran tempat dengan F ya. Kita geser lah ya, posisinya menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S gitu kalau cara merubahnya ya. Kalau kita mau cari 1/S aksen, cara merubahnya 1/F ini yang dipindahin. Nah, ini dipindah ke kiri sama dengan jadi minus per 1/S gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/2 dikurang 1/3 ya. 1/S aksen ini sama dengan penyebutnya jadi berapa nih? Iya, jadi 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2 gitu ya. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/6. Berarti S aksen ya sama dengan 6 cm. Ini jaraknya. Ya, silahkan dipelajari baik-baik. Ini adalah matematika ya, KPK 2 dengan 3, KPK-nya 6. Karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua, yang B, perbesaran M. M itu apa rumusnya? S aksen dibagi S. Ya, kita tinggal masukin S aksennya itu 6. S-nya berapa? 3. Berarti perbesarannya 2 kali
semula. Jadi sifat bayangannya itu diperbesar 2 kali gitu ya. Besar bayangannya 2 kali diperbesar dari aslinya. Yang ketiga adalah H aksen. H aksen itu dapat dari mana? Nah, tadi berarti S aksen per S sama dengan H aksen per H ya, rumus perbesaran tadi ya. Tinggal kita masukkan aja. Tadi kan ini 6/3 ya. 6/3 sama dengan H aksen dibagi H-nya berapa? 1. Nah, udah berarti ini 2 sama dengan H aksen per 1. Berarti H aksennya adalah ya 2 cm. Ya, berarti diperbesar nih. Ya kan? Tingginya diperbesar kan, yang tadinya 1 cm bayangannya menjadi 2 cm. Berarti 2 kali diperbesar gitu. Ya. Nah, berarti sifat bayangannya gimana? Kita lihat S aksennya positif, berarti dia nyata. Ya, nyata karena nilai S aksennya positif. Nih, bisa kasih lihat, kasih tahu ya kuncinya. Ya, kalau dia nyata itu karena S aksennya bernilai positif. Ya. Kalau nyata itu temannya terbalik. Ya, ingat-ingat ya, kalau nyata pasti terbalik. Ya. Nah, ini kalau M-nya dia diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena M-nya lebih, karena nilai M-nya itu lebih dari 1. Jadi diperbesar. Kalau M-nya kurang dari 1 berarti diperkecil gitu. Paham ya? Nah, silahkan dipelajari kembali. Nah, untuk yang nomor 2 kita lihat sebuah benda tingginya 1 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cekung yang fokusnya 15. Kita lihat di sini, diketahui, kita tulis dulu. Diketahuinya H sama dengan 1 cm. Ya, diletakkan 10 cm berarti S-nya 10 cm. Di depan cermin cekung dan memiliki fokusnya 15 cm. Gitu. Ya, ditentukan jarak bayangan, berarti yang ditanya adalah S aksen, tinggi bayangan H aksen, dan sifat bayangannya. Oke, ya. Kita cari S aksen sama seperti tadi, ya. Nah, berarti yang ditanya 1/, S aksen itu sama dengan 1/, F dikurang 1/, S, ya. 1/, S aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/10, ya. KPK-nya berapa nih 15 dengan 10? Kita menggunakan 30 ya. 30 bagi 15 2, 30 bagi 10 3. Ya. Ya, berarti 1/, S aksen sama dengan min 1/30. Berarti S aksennya sama dengan min 30 cm. Ini ya, ini untuk sekarang kita cari tingginya ya. Kita lihat tinggi itu seperti tadi ya, S aksen per S sama dengan H aksen per H ya. Jadi kita masukkan S aksennya, kita masukkan angkanya aja kalau di sini ya, minusnya nggak perlu dimasukkan ya. S nya berapa? 10. H aksennya yang ditanya H-nya 1. Ini 30 bagi 3 10 ya. 30 bagi 10 itu 3. Berarti H aksen sama dengan 3 cm. Nah, kemudian sifat bayangannya. Mana dengan sifat bayangan? Tahu? Yang pertama apa? Perhatikan, S aksennya dia bernilai negatif, berarti dia sifatnya maya. Maya karena ini kalian harus tahu ya, karena bernilai negatif. Ya. Kalau maya dia temannya tegak. Ya, tegak seperti apa tadi gambarnya sudah ada ya, sebelum slide yang dari awal kalian bisa dilihat lagi. Nah, kalau ini kemudian diperbesar atau diperkecil, kalian lihat H-nya atau S-nya. H-nya tadi 1 cm, bendanya, bayangannya 3 cm, berarti diperbesar. Gitu.
Ya, ini cara menghitungnya. Kalau kamu lewat gambar juga bisa, ya. Lewat gambar juga kalian bisa, nggak perlu dihitung kalau sifat bayangan gitu ya. Kalau ditanya sifat bayangan, ini seperti ini cara menghitung, ya. Kalau kamu tidak mau dihitung, kamu bisa gambar gini. Kamu ini mencekung, maaf gambarnya. Bentar ya, coba bisa pelan-pelan gambar di sini. Ya. Ini masih ini. Di sini fokusnya berapa? 15. Berarti benda di ruang S-nya 10. Oh, berarti benda di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang, ayo, tadi sudah dibahas, benda di ruang 1, maka bayangan akan di ruang 4, karena 1 tambah 4 jumlahnya 5 ini. Ya. Nah, kalau benda di ruang 4, kamu bayangkan aja, ya udah. Kalau 4 kan berarti kan di sini. Nih di sini kan. Nah, bayangan pasti di sini. Dan dia akan pasti maya tegak dan diperbesar seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Kali ini misalkan bahas tentang cermin cembung. Ya. Kita lihat, kita tulis dulu diketahuinya. Ya, kita tulis diketahuinya S 4 cm. Di depan cermin cembung fokusnya 6 cm. Ya, perhatikan ini cermin cembung. Ya. Yang ditanya adalah S aksennya dan sifat bayangannya. Ya, dan sifat bayangannya. Ya, kita cari S aksen. Ya, rumus S aksen adalah, tadi masih ingat rumus pada cermin cembung? 1/min F ya, karena fokusnya negatif, sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, berarti kalau kita mau cari 1/S aksen, yang A ya, sama dengan 1/min F dikurang 1/S. Itu ya. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/min 6 dikurang 1/4. Ya. Berarti 1/S aksen sama dengan ini, jadi kita bikin positif bawahnya 12. 12 bagi min 6, 2, min 2 ya, kali 1 min 2 gitu. 12 dibagi 4, 3 kali min 1 min 3 ya. Berarti 1/S aksen sama dengan min 5/12. Berarti S aksennya itu sama dengan min 12/5 gitu ya. 12 bagi 5 berapa? Kalau mau disederhanakan boleh ya, min 2, berapa? 4 ya. Ya, itu sentimeter ya. Ini masih sentimeter ya. Ya. Dan sekarang ditanya sifat bayangan. Ya, sifat bayangannya gimana? Sifat bayangannya ya. Sifat bayangan adalah berarti ini maya apa nyata? Nah, kita lihat S aksennya negatif, berarti dia sifat bayangannya maya, betul ya. Kalau maya temannya tegak. Kalau tegak berarti kalau maya tegak, kemudian diperbesar atau diperkecil, kita lihat saja. Kita kan sini nggak ada M-nya ya. Kita bikin sendiri. M sama dengan S aksen per S. Bikin sendiri. Ini nilainya mutlak. Ya, ini nilainya mutlak harus positif. Ya, jadi kok minnya nggak usah dimasukkan. Jadi S aksennya 2,4, S-nya 4. Ya. Nah, ini kelihatan ya. 24 kebagi 40 kan? Ya, kita mau bagi sekali 10, dua-duanya dikali 40. Gitu ya. Sama-sama dibagi 4, 6/10. Jadi M-nya adalah 0,6. Berarti M-nya ini kan kurang dari 1, berarti diperkecil. Ya. Ini kalau ditanya nilai S aksennya dan sifat bayangannya seperti ini.
Kalau ditanya sifat bayangannya saja, kamu tinggal lihat. Kalau cermin cembung tadi sudah dikasih diinformasikan hanya satu, yaitu maya tegak diperkecil. Ya, ini membuktikan gitu ya. Contoh soal berikutnya. Ya, pada sebuah benda berada di depan cermin cembung jaraknya 10 cm. Ya, kita tulis ini diketahui S-nya 10 cm. Ya, jika jarak fokusnya 5 cm. Tinggi bendanya 2 cm. Ya, yang ditanya adalah perbesarannya, tinggi bayangannya, dan sifat bayangannya. Oke ya, berarti sama ya. Kalau untuk mencari perbesaran kan kita harus tahu apa rumus perbesaran. Rumus perbesaran apa? S aksen dibagi S ya, berarti kita harus cari S aksennya berapa ya. Berarti tetap harusnya X aksen sama dengan jangan lupa ini kita masih cermin cembung, berarti fokusnya negatif gitu ya, dikurang 1/S ya, berarti 1/S aksen sama dengan 1/F nya 5 min 5 dikurang 1/S nya 10 ya. 1/S aksen sama dengan dibikin positif menyebutnya jadi 10 ya. 10 bagi min 5 min 2, 10 bagi 10 1, 1 kali min 1 min 1 itu berarti 1/S aksen sama dengan min 3/10 atau S aksennya itu sama dengan 10/3 ya cm. Ini S aksennya ya. Baru deh kita bikin M. Perbesarannya berapa? Jadi nilainya harus mutlak minus ya, maaf ya, dia harus mutlak. S aksen per S mutlak itu artinya nilainya nggak boleh negatif, namanya perbesaran atau ya, jadi nilai nggak boleh negatif atau nilai angka tanda negatifnya nggak usah dimasukkan ke sini gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan saja S aksennya itu 10/3 dibagi S nya 10 gitu ya. Kalau secara matematika kita bisa selesaikan gimana nih, M sama dengan 10/3 dikali 1/10 gitu ya. Nah, berarti perbesarannya 1/3 kali, dan ini nilainya kurang dari 1, berarti ya itu bisa menentukan sifat bayangannya ya. Selanjutnya kita masukkan nyari H aksen itu kan tadi, coba bismillah, S aksen per S itu sama dengan H aksen per H ya. Kita mau langsung dari M menjadi cari H juga bisa ya. Kita bisa M sama dengan H aksen per H, biar cepet boleh ya. M nya 1/3, H aksennya yang ditanya, H nya 2. Nah, berarti kita kali silang aja ya, 3 kali H aksen sama dengan 2 kali 1, berarti H aksennya adalah 2/3 cm. Udah, sifat bayangannya apa? Sifat bayangan cermin cembung, jangan lupa kita lihat aja, ini negatif maya ya kan, maya karena S-nya negatif ya. Dia dia tegak ya, karena teman maya itu temannya tegak. Diperbesar atau diperkecil, kita lihat aja ini, M-nya kurang dari 1 berarti diperkecil ya, diperkecil. Sama dengan yang membuktikan kalau cermin cembung sifatnya hanya 1 ini gitu ya. Kita lihat latihan soalnya sekarang ya. Kalian buka buku IPA-nya di halaman 314 nomor 1 dan 2 serta halaman 316 nomor 4 dan 5. Silahkan dipelajari video pembelajaran ini, kemudian dikerjakan latihan soal dengan sebaik-baiknya, dengan serius ya. Kalau nggak ngerti boleh silahkan ditanyakan ya, karena pertemuan kita sangat singkat sekali untuk mempelajari materi cermin ini ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa difahami dengan baik dan dapat
difahami dan kemudian dikerjakan latihan soalnya juga dengan sebaik-baiknya. Demikian dari Miss Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.